Episode 1, Panggilan Tak Terjawab. Babak 1, Kepindahan dan Harapan Baru. Keluarga Wiryawan terdiri dari Pak Danang, istrinya Burina, dan putri semata wayang mereka. Maya yang berusia 16 tahun baru saja pindah ke sebuah rumah tua bergaya kolonial yang terletak di ujung Jalan Kenanga. Rumah itu, yang dikenal warga sekitar sebagai Gria Pusaka, sudah lama kosong. Mungkin lebih dari 20 tahun. Bukankah ini indah, sayang? Luas sekali, kata Pak Danang sambil merangkul Burina, memandangi lenggit-langget ruang tamu yang tinggi. Meskipun banyak debu dan sarang laba-laba, rumah itu memiliki aura keagungan yang usang. Mereka membelinya dengan harga yang sangat murah. Sebuah rezeki nomplok bagi Pak Danang yang baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja. Maya, sebaliknya, tidak menyukai rumah itu. Jendela-jendela besar tampak seperti mata kosong, dan hawa dingin yang menusuk tulang terasa bahkan di tengah hari. Kenapa kita harus pindah ke sini? Ya, ini seperti rumah di film horor, keluhnya sambil menyeret kotak berisi buku-bukunya. Jangan bicara begitu, Maya. Ini rumah baru kita akan membuatnya nyaman, jawab Burina. Mencoba terdengar ceria, meskipun ia sendiri merasa ada semacam kehadiran yang diam-diam mengamati mereka dari balik bayangan. Babak 2, bau, apek, dan suara gemeretak. Beberapa hari pertama dihabiskan dengan membersihkan dan mengatur perabotan. Seluruh rumah, kecuali satu ruangan di lantai atas yang terkunci rapat, mereka bersihkan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka hilangkan. Bau apek campuran antara debu tua, lumut, dan sesuatu yang samar-samar, seperti bunga melati kering. Pada malam pertama mereka tidur di sana, gangguan pertama muncul. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Danang dan Burina terbangun karena suara gemeretak yang keras. Suara? Apa itu? Bisik Burina, mencengkeram lengan suaminya. Mungkin tikus atau angin, jawab Pak Danang mencoba menenangkan. Ia turun dari tempat tidur dan memeriksa. Suara itu berasal dari dapur. Ketika Pak Danang menyalakan lampu, ia melihat semua peralatan makan di rak piring-piring, mangkuk, gelas bergetar hebat, seolah-olah ada gempa kecil. Namun, getaran itu hanya terjadi pada rak tersebut. Lantai dan dinding tetap tenang. Tepat ketika Pak Danang akan mendekat, getaran itu berhenti tiba-tiba. Secepat ia muncul, semua piring kembali diam di tempatnya. Aneh sekali, gumam Pak Danang. Ia kembali ke kamar, tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Burina. Khawatir istrinya akan panik. Babak 3, panggilan dari telepon yang dicabut, gangguan yang paling nyata dialami oleh Maya. Kamarnya terletak di sebelah lorong yang gelap, menuju kamar yang terkunci itu. Pada hari ketiga kepindahan mereka, saat Maya sedang asyik membaca di tempat tidurnya yang baru, telepon rumah yang baru mereka pasang berdering. Telepon itu terletak di meja nakasnya. Kring, kring. Maya mengangkatnya. Halo. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang sangat dingin di ujung sana. Halo, siapa ini? Tanya Maya lagi. Terdengar suara tarikan napas yang sangat panjang dan berat, seolah-olah seseorang sedang bersusah payah bernapas, diikuti oleh bunyi klik yang memutus sambungan. Maya menghela napas. Mungkin salah sambung, pikirnya. Namun, kejadian itu terulang lagi pada malam berikutnya. Kali ini, ia lebih penasaran. Begitu ia mengangkat telepon, alih-alih tarikan napas, ia mendengar suara musik yang sangat pelan, seperti rekaman yang usang, berupa alunan piano yang menyayat hati. Ia meletakkan kembali gagang telepon. Jantungnya berdebar kencang. Ia lari ke bawah. Ya, Bu. Ada yang terus-terusan menelepon, tapi tidak ada yang bicara. Itu telepon iseng. Pak Danang, yang sedang membaca koran, mengerutkan kening telepon, tapi ayah sudah mencabut kabel telepon rumah. Kita belum sempat mendaftarkan layanan telepon, Maya. Maya terdiam. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia melihat ke arah meja nakasnya, tempat telepon itu diletakkan. Kabel teleponnya memang tergulung rapi dan tidak terpasang ke stop kontak dinding. Tapi, aku mendengarnya berdering. 2 kali.
desak Maya. Bu Rina dan Pak Danang saling pandang. Mereka melihat ketakutan yang nyata di mata putri mereka. Mungkin kamu lelah sayang, rumah ini memang butuh adaptasi, kata Bu Rina sambil memeluk Maya. Malam itu, Maya tidur di kamar orang tuanya. Telepon yang kabelnya sudah dicabut itu dibiarkan sendirian di kamarnya. Keesokan paginya, ketika Pak Danang masuk ke kamar Maya untuk mengambilkan selimut, ia melihat ponsel anaknya yang berada di atas meja belajar. Ponsel itu tidak berdering, tidak ada notifikasi, tetapi layarnya menyala, menampilkan satu-satunya hal yang bisa membuat bulu kuduk Pak Danang berdiri. Sebuah panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak dikenal. Dengan durasi panggilan persis 1 menit, akhir episode 1. Apa yang sebenarnya menelepon Maya, dan mengapa suara gemeretak itu hanya terjadi pada rak piring? Episode 2. Kunci berkarat dan bayangan di jendela. Babak 4. Rahasia kamar terkunci. Setelah insiden telepon, ketegangan menyelimuti rumah. Pak Danang, meskipun skeptis, mulai merasa tidak tenang. Ia tidak bisa melupakan panggilan misterius di ponsel Maya. Pagi itu, Pak Danang memutuskan untuk menghadapi sumber ketidaknyamanan terbesar di rumah. Kamar yang terkunci di lantai atas. Kamar itu berada di ujung lorong. Tepat di seberang kamar Maya, pintunya terbuat dari kayu jati tebal. Dan kuncinya, sebuah gembok tua besar, tampak berkarat dan usang. Kita harus membukanya. Siapa tahu ada barang berharga di dalamnya. Atau setidaknya, menghilangkan rasa penasaran ini, kata Pak Danang kepada Bu Rina. Bu Rina ragu. Aku tidak suka perasaan ruangan itu. Mas, rasanya dingin. Padahal, cuaca hari ini cerah. Meskipun demikian, Pak Danang membawa palu dan obeng besar. Setelah berkeringat selama hampir setengah jam, kunci tua itu akhirnya menyerah, mengeluarkan bunyi krak yang memekakan telinga saat engselnya patah. Pak Danang mendorong pintu. Udara dingin yang menyesakkan langsung menyambut mereka. Bau di ruangan itu berbeda dari sisa rumah. Itu adalah bau yang kuat dari bunga melati dan dupa yang sangat tua, bercampur dengan aroma lembab. Ruangan itu tidak seperti kamar tidur biasa. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja ukiran kayu yang berat, dan di atasnya sebuah cermin besar dengan bingkai perak yang kusam. Cermin itu ditutup dengan kain beludru hitam yang sudah compang-camping. Tidak ada perabotan lain, hanya sudut-sudut gelap dan lantai kayu yang bersih anehnya. Astaga, apa ini? Seperti tempat pemujaan, bisik Bu Rina menutup mulutnya. Pak Danang didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, mendekati meja itu dan menarik kain beludru hitam. Cermin besar itu tiba-tiba memantulkan cahaya dari jendela. Sesaat membutakan mata mereka. Ketika mata mereka menyesuaikan diri, mereka melihat pantulan ruangan itu. Namun, ada yang aneh. Di pantulan cermin, mereka tidak terlihat berdua. Di belakang Pak Danang, berdiri sosok bayangan yang tinggi dan ramping, dengan rambut panjang tergerai yang menutupi wajahnya. Seret. Bu Rina menjerit kecil dan segera menarik lengan suaminya untuk mundur. Pak Danang menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ketika Pak Danang kembali melihat ke cermin, bayangan itu telah menghilang, hanya memantulkan kekosongan ruangan di belakangnya. Apa? Apa yang kau lihat, Rina? Tanya Pak Danang. Suaranya tercekat. Ada wanita di belakangmu, Mas. Rambutnya panjang sekali. Mereka berdua bergegas keluar, menutup pintu kamar itu, dan menyandarkannya dengan sebatang kayu besar. Mereka setuju untuk tidak membicarakan kamar itu kepada Maya. Babak 5. Latar belakang rumah. Merasa ada yang tidak beres. Sore harinya, Pak Danang pergi ke rumah tetangga tertua di Jalan Kenanga, Mbah Sastro. Mbah Sastro adalah seorang pensiunan guru sejarah yang tinggal sendirian. Setelah disuguhi teh hangat, Pak Danang bertanya tentang Griya Pusaka. Mbah Sastro menghela napas panjang. Griya Pusaka. Itu dibangun sekitar tahun 1920-an. Pemilik aslinya adalah keluarga Belanda, Tuan van der Meer. Tapi cerita gelap dimulai setelah masa kemerdekaan. Mbah Sastro bercerita bahwa rumah itu kemudian
dimiliki oleh seorang saudagar kaya, Tuan Hardy. Tuan Hardy memiliki seorang istri yang sangat dicintainya. Nyonya Ratna sangat cantik, tapi dia sakit-sakitan. Konon, Tuan Hardy sangat posesif dan menguncinya di salah satu kamar di lantai atas agar ia tidak terkontaminasi dunia luar. Jelas Mbah Sastro. Nyonya Ratna sering berdiri di jendela atas, memandangi jalanan, menunggu suaminya pulang. Kemudian, sekitar tahun 1965, Nyonya Ratna ditemukan meninggal secara misterius di kamar itu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia meninggal. Tuan Hardy menjual rumah itu dengan tergesa-gesa dan menghilang, meninggalkan semua perabotnya. Orang bilang, arwah Nyonya Ratna masih mencari kebebasan. Atau mungkin ia mencari orang yang menguncinya. Tutup Mbah Sastro. Matanya menerawang. Babak 6. Bayangan di jendela. Malam itu, cerita Mbah Sastro mengganggu pikiran Maya. Ia mencoba melupakan semua itu dengan menonton film di kamar. Tidurnya, saat film mencapai klimaksnya, Maya merasa ada dorongan aneh untuk melihat keluar jendela. Jendela kamarnya menghadap ke halaman belakang yang gelap. Maya berdiri, berjalan perlahan ke jendela, jantungnya hampir berhenti. Di salah satu jendela kamar terkunci di lantai atas yang terletak di seberangnya. Ia melihat sesuatu yang menatap lurus ke arahnya. Itu adalah siluet seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih yang samar-samar, berdiri diam seperti patung. Wajahnya terhalang oleh kegelapan dan rambutnya yang terurai. Tetapi Maya tahu pasti bahwa sosok itu menghadapnya. Ketakutan mencekik Maya, membuatnya tidak bisa menjerit. Ia menutup matanya rapat-rapat, berdoa agar itu hanya ilusi. Ketika Maya memberanikan diri membuka mata, sosok itu telah menghilang. Jendela di kamar terkunci itu kosong. Namun, di bawah jendela itu, tergeletak di rumput halaman belakang yang basah, ada setangkai bunga melati segar, padahal tidak ada pohon melati di kebun mereka. Maya mundur perlahan, kemudian berlari ke kamar orang tuanya. Kali ini ia tidak akan menerima alasan apapun. Ya Bu, dia ada di sana. Wanita itu ada di jendela kamar yang terkunci. Dia meninggalkan bunga. Episode 2 berakhir di sini. Akhir episode 2. Siapakah sosok wanita di jendela itu? Apakah ia Nyonya Ratna? Dan mengapa ia meninggalkan bunga melati sebagai tanda kehadirannya? Nantikan di episode 3, Bau Dupa dan Kehilangan Cahaya.